Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Isnanda. Saya Dika Fitra Indrawan dengan nomor NIM 30272 akan melakukan presentasi analisis fundamental saham PTBA. Yang pertama ada data rasio perusahaan subsektor pertambangan batu bara. Di sini PTBA akan saya bandingkan dengan 3 saham lainnya, yaitu Adro atau Adaro Energi, lalu BYN atau Bayan Resource, dan ada HROM atau Harum Energi. Apabila kita melakukan analisis ranking, maka akan didapatkan data seperti ini. Yang pertama ada rasio ROE, di mana BYAN mendapatkan posisi pertama dan PTBA mendapatkan posisi ketiga. Lalu rasio DER akan didapatkan HRUM di posisi pertama dan PTBA di posisi kedua. Lalu rasio PER didapati oleh BYAN di posisi pertama dan PTBA di posisi kedua. Lalu rasio PBVR didapati oleh Adro di posisi pertama dan PTBA di posisi kedua. Dan yang terakhir adalah dividend yield, di mana Adro mendapatkan posisi pertama dan PTBA mendapatkan posisi kedua. Tetapi apabila kita jumlah, PTBA akan menjadi lebih unggul daripada yang lain. Lalu ada alasan mengapa memilih PTBA. Yang pertama, PTBA merupakan perusahaan BUMN. Artinya, PTBA memiliki keunggulan dalam dukungan pemerintah, permodalan yang baik, serta tingkat keamanan yang baik. Yang kedua, yaitu banyaknya penghargaan yang telah diraih PTBA seperti Wiska, Top Digital Award, Most Trusted Company, Aegis Award, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada permintaan batu bara selalu dibutuhkan dalam berbagai perusahaan serta berbagai negara. Hal ini berarti PTBA akan selalu dibutuhkan oleh berbagai pihak. Lalu di sini ada profil Bukit Asam. PT Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di industri pertambangan, khususnya tambang batu bara yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Operasi utama PTBA terdiri dari penelitian umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan batu bara. Hampir seperempat dari produksi PTBA ini diekspor ke pasar internasional, yaitu Jepang, Taiwan, Malaysia, Pakistan, Spanyol, Prancis, dan Jerman. PTBA sendiri tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2002 pada papan utama. Lalu visi misi Bukit Asam yaitu yang pertama visinya, yaitu untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli dengan lingkungan. Dan untuk misinya sendiri adalah mengelola sumber daya energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Nah, di sini ada perjalanan Bukit Asam dari tahun ke tahun. Yang pertama pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan perusahaan negara tambang arang Bukit Asam atau yang disebut dengan PN Taba. Lalu ada pada tanggal 1 Maret 1981, PN Taba berubah statusnya menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam. Lalu pada tahun 1990, pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan perseroan. Nah, pada tanggal 23 Desember 2002, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Nah, di sini ada susunan direksinya ya, dengan Bapak Suryo Eko Hardianto menempati direktur utama. Kalau yang ini ada struktur pemegang saham per 31 Maret 2021. Dengan yang pertama itu PT Indonesia Asahan Aluminium. Nah, PT Asahan Aluminium ini merupakan induk dari Bukit Asam sendiri.
PT Indonesia Aluminium memiliki 65,93% saham. Lalu ada saham treasury PT Bukit Asam dengan memegang 2,92%. Lalu publik mendapatkan 31,15%. Dan yang terakhir ada Negara Republik Indonesia dengan 0% atau memiliki jumlah saham 5. Di sini ada prestasi Bukit Asam. Yang terbaru itu ada mendapatkan anugerah BUMN 2021. Kemudian ada WISCA atau World Safety Organization Indonesia Safety Culture Award pada tahun 2021. Di sini ada predikat Gold kategori Sustainability, Community Involvement and Development dalam PCOMSS 2021. Kemudian ada juga Most Trusted Company dalam CGPI Awards 2020. Di sini ada PTBA meningkatkan kinerja dan reputasi di kancah dunia. Bukit Asam memperbaharui sertifikasi berstandar internasionalnya. Lalu yang kanan ada PTBA menjadi BUMN tambang pertama yang kantongi sertifikat anti penyuapan. Nah, di sini ada bagian CSR-nya PTBA yang dinamakan dengan Pagar Dewa. Nah, program ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dengan dana finansial yang disalurkan mencapai 1,5 miliar. Penerima yang merasakan manfaat langsungnya ada 91 orang dengan efek berkesinambungan dan penerima manfaat secara tidak langsung mencapai 35.000 orang. Nah, berkat program ini, ketersediaan pangan dan lapangan kerja di sekitar perusahaan menjadi semakin optimal. Tidak hanya itu, program ini sekaligus menjadi rantai pasok dalam kegiatan CSR perusahaan melalui program Bukit Asam Peduli yang menekankan pemenuhan pangan sehat bagi masyarakat. Di slide ini ada bantuan CSR juga, yaitu tim rescue Bukit Asam mengirimkan tim rescue dan tim medis untuk bergabung dengan tim tanggap bencana untuk membantu para korban yang terkena bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Para relawan dari Bukit Asam ini membawa bantuan berupa sembako, obat-obatan, serta sarana dan prasarana untuk keperluan tanggap darurat di Mamuju dan Majene. Kemudian di sini ada berita tentang Bukit Asam, yaitu Bukit Asam tetap catat kinerja positif dan cetak laba sebesar 2,4 triliun di tengah pandemi. Nah, di sini ada grafik tentang financial income statement-nya dari PTBA. Dapat dilihat di sini, gambar grafiknya itu cenderung selalu naik, kecuali di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya dampak COVID-19. Jadi, dia agak turun. Di sini juga di balance sheet PTBA, bisa kita lihat grafiknya cenderung naik, kecuali tahun 2020 yang turun. Hal ini juga disebabkan oleh wabah COVID-19 itu sendiri. Yang terakhir di sini ada kesimpulan, mengapa Bukit Asam atau PTBA merupakan pilihan yang menjanjikan dan bisa dijadikan pertimbangannya oleh para calon investor. Hasil laporan finansial Bukit Asam menyatakan bahwa perusahaannya merupakan pilihan yang cocok. Hal ini diperkuat dengan hasil income statement dan balance sheet yang tadi saya tunjukkan tadi, yang grafiknya cenderung terus naik. Baiklah, saya akhiri presentasi ini. Terima kasih.